terhormat Kepala SMA Negeri 1 Padangan, Bapak Sumarmin MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta staf karyawan tata usaha SMA Negeri 1 Padangan, dan tak lupa kepada teman-temanku yang saya sayangi dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat dan limpahannya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Kali kedua, sholawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kali ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang menyempatkan untuk hadir pada pagi hari ini dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020-2021 SMA Negeri 1 Padangan. Semoga dengan adanya peringatan ini bisa menjadi momentum kita untuk menjadi bangsa yang cerdas, anak-anak yang kreatif dan berbudi luhur. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang pendidikan, pendidikan sendiri tidak bisa dipisahkan dengan peran aktif seorang guru. Guru bukan hanya sekedar mengajar, melainkan mendidik anak muridnya agar menjadi anak yang cerdas, berkarakter, dan berbudi pekerti yang baik. Mendidik memiliki artian yang cukup luas. Mendidik sendiri adalah memberikan pengajaran, baik secara mental, psikis, psikologikal, atau baik secara jasmani maupun rohani, agar anak-anak memiliki akhlak yang baik, mematuhi norma serta aturan yang ada, dan berbakti kepada orang yang lebih tua. Guru bukan hanya memberikan pengajaran baik secara materi. Di samping itu, peran guru yang sangat luas. Guru tidak bisa hanya mengandalkan kemampuannya untuk menyongsong dan memberikan kualitas pendidikan yang baik. Namun, harus ada kolaborasi dan timbal balik yang baik antara pemerintah, guru, masyarakat, murid, serta elemen lainnya. Peran aktif pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan Indonesia adalah yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan seorang guru. Maksudnya yaitu pemerintah memberikan standar penilaian agar guru lebih kompetensi dalam memberikan materi kepada anak muridnya. Yang kedua yaitu pemerintah harus bisa meningkatkan taraf hidup seorang guru dan kualitas hidup yang layak bagi seorang guru. Karena dengan meningkatnya kualitas hidup seorang guru dan meningkatnya taraf hidup seorang guru, maka dengan sendirinya kualitas guru tersebut akan meningkat juga. Hal tersebut dapat menyebabkan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di lain peran pemerintah, ada pula peran masyarakat. Peran masyarakat yaitu memberikan songsongan, memberikan semangat dan dukungan terhadap peran pemerintah, yaitu meningkatkan mutu belajar dengan mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, yaitu dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Karena dengan pendidikan 12 tahun ini, maka kita dapat meningkatkan kualitas SDM manusia kita menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, harus ada hubungan baik antara pemerintah dan sekolah. Di balik itu juga harus ada peran aktif murid dalam meningkatkan kualitas pendidikan seorang guru. Murid tidak hanya dituntut untuk memahami semua materi, tetapi murid harus bisa dikembangkan potensi dan bakatnya. Potensi dan bakat murid ini dikembangkan agar murid lebih bisa leluasa menjalankan suatu pekerjaan dengan sesuai apa yang dicita-citakan dan diinginkan. Karena bila kita hanya mengandalkan pemahaman seluruh materi saja, kita tidak bisa memberikan pemahaman kepada murid untuk belajar dari bakat yang ia punyai. Oleh karena itu, dari segi manapun kita harus bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan yang baik. Karena
Indonesia sendiri termasuk dengan peringkat mutu pendidikan di bawah sedang ke rendah. Karena bisa kita lihat dari lingkungan sekitar kita, banyak yang hanya lulusan SMP, SD, bahkan SMA. Karena itu, untuk meningkatkan mutu SDM kita harus bisa meminimalisir ijazah, yaitu ijazah SMA. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kita harus memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi atau canangan, agar masyarakat lebih mengerti, lebih paham tingkat kualitas pendidikan yang baik itu yang seperti apa. Karena jika hanya mengandalkan pemahaman sekilas, maka yang didapatkan hanya hasil yang tidak akan bertahan sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, guru honorer harus diberi gaji yang layak. Karena jika gaji yang tidak mumpuni, maka kualitas pendidikan, kualitas pengajaran pun tidak akan baik. Oleh karena itu, saran saya adalah setiap elemen masyarakat harus bisa berkolaborasi dengan baik. Baik pemerintah, baik seorang guru, siswa, masyarakat, orang tua, maupun elemen lain. Karena dengan pendidikan yang tinggi bisa mengangkat sektor-sektor lain seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Karena dengan pendidikan yang tinggi, kita bisa mencetak generasi muda yang berkarakter, berbudaya, mengangkat nilai martabat bangsa, dan mengangkat nama negara. Oleh karena itu, pendidikan kita harus lebih baik lagi dari tingkatan yang sebelumnya. Kesimpulannya yaitu harus ada pekerjaan sama antara baik elemen manapun agar pendidikan kita lebih baik lagi. Saran saya adalah kita harus lebih semangat dalam belajar dan juga saling mendukung dalam profesi manapun. Saya rasa cukup sekian pidato saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.